Materi. Materi itu tersusun dari molekul-molekul, yang mana molekul itu sendiri ada yang susunan teratur dan ada yang tidak teratur. Dan ketidakteraturan itu disebut dengan entropi. Makhluk hidup tersusun dari molekul, yang berarti memiliki entropi. Makhluk hidup didefinisikan sebagai sistem yang ketika diberi masukan high quality energy dan high quality mass akan mengeluarkan low quality energy dan low quality mass. Penurunan kualitas akan disimpan dalam sistem dalam bentuk keteraturan. Contoh dari sistem tersebut adalah tumbuhan. Tumbuhan akan menerima high quality energy dalam rupa cahaya matahari. High quality mass yang diterima tumbuhan berupa CO2, H2O, dan zat hara. Keluaran dari sistem tumbuhan berupa heat atau panas dari tumbuhan dan oksigen. Keteraturan disimpan di dalam sistem berupa molekul gula. Proses di atas disebut proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, masukkan CO2 dan H2O diproses menjadi glukosa dan oksigen. Keteraturan yang terbentuk disimpan di dalam tanaman. Dapat disimpulkan bahwa sistem makhluk hidup mengkonsumsi keteraturan. Proses pembentukan keteraturan seperti fotosintesis disebut free energy transduction. Untuk menjelaskannya, kita akan menggunakan proses mekanis yang terjadi pada proses osmosis. Pada proses osmosis terlihat bahwa air menembus membran dan bercampur dengan larutan gula. Hal tersebut membuat gula pada larutan gula berhamburan ke segala arah menyebabkan ketidakteraturan. Proses ini terjadi secara alami. Proses ini menghasilkan energi mekanik dan energi ini mampu untuk mengangkat beban yang kecil. Namun jika diberikan beban yang berat, maka yang terjadi adalah reverse osmosis. Sedangkan pada proses reverse osmosis, air pada larutan gula berpindah menuju air melewati membran. Hal ini menyebabkan gula pada larutan gula menjadi rapat atau teratur. Proses ini terjadi dengan bantuan beban. Dari hal tersebut, makhluk hidup diibaratkan seperti proses osmosis atau dengan kata lain secara alami tubuhnya menuju ketidakteraturan. Dan untuk terus bertahan hidup, maka proses kehidupan seperti reverse osmosis, yaitu dengan bantuan energi mekanik. Untuk itu, jika kita memiliki energi mekanik namun kecil, proses osmosis tetap terjadi. Namun jika energi mekanik besar, maka terjadi reverse osmosis. Proses peningkatan keteraturan pada sel terjadi dengan bantuan reaksi kimia. Agar reaksi kimia dapat terjadi, sel memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah membran sel fosfolipid bilayer. Struktur bilayer menjaga agar sel tidak hancur dan isi sel tidak keluar dari sel. Yang kedua adalah motor molekuler. Motor molekuler membawa zat-zat reaktan dengan mengubah ikatan kimia menjadi energi kinetik atau gerak. Yang ketiga adalah enzim. Enzim sebagai katalis berfungsi mempercepat reaksi. Secara singkat, membran sel menyediakan tempat reaksi, molekuler motor membawa zat-zat untuk reaksi, enzim mempercepat reaksi. Dalam dunia makro, dapat kita lihat bahwa sesuatu yang diam memang benar-benar diam. Sedangkan jika kita tinjau pada skala nano, tidaklah demikian. Pada dunia nano, segalanya bergerak dengan kecepatan rata-rata tertentu. Berdasarkan persamaan di atas, kita dapat melihat relasi antara kecepatan rata-rata molekul dan temperatur yang hanya dihubungkan oleh suatu konstanta. Tetapi ini hanya berlaku untuk molekul-molekul yang memiliki densitas yang cukup rendah, sehingga tumbukan antar molekul dianggap tidak terjadi. Sejauh ini, kita hanya mengetahui kecepatan rata-rata molekul dari persamaan ini. Akan tetapi, kita tidak tahu kecepatan tiap molekul. Untuk mengetahui keadaan sistem dengan lebih detail, kita harus tahu distribusi kecepatan tiap molekul. Distribusi kecepatan molekul adalah distribusi Gaussian. Distribusi kecepatan molekul dapat kita tuliskan seperti persamaan ini. Kecepatan dapat kita sebut sebagai keadaan dari setiap molekul, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Kita telah tahu bahwa semakin tinggi temperatur maka semakin cepat gerak molekul. Suatu reaksi kimia akan terjadi apabila energi sistem melebihi energi barriernya. Dengan kata lain, kecepatan reaksi kimia tergantung pada temperatur dengan faktor seperti ini. Energi barrier tidak tergantung pada temperatur dan merupakan karakteristik dari reaksi tersebut. Enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi barrier reaksi tersebut. Sebuah partikel jika berada di dalam suatu fluida akan melakukan gerak Brown. Gerak Brown kita modelkan sebagai gerakan random satu dimensi dengan step plus minus L. Kuadrat posisi rata-rata dari partikel ini setelah N langkah adalah NL kuadrat. Kita mendefinisikan suatu konstanta difusi D sama dengan L kuadrat per 2 delta T, sehingga kita mendapatkan hukum difusi satu dimensi. Konstanta ini bisa didapat dari percobaan. Hukum difusi tiga dimensi adalah sebagai berikut. Hukum difusi digunakan ketika kita mengetahui posisi awal partikel
dan ingin mengetahui kemungkinan persebaran posisi-posisi setelah beberapa waktu. Ketika suatu benda bergerak pada arah satu dimensi di dalam fluida, maka berdasarkan rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu rata-rata kecepatan sama dengan 0, sehingga kecepatan rata-rata gerak molekul adalah v-drift. V-drift konstan, sehingga ini membuktikan bahwa terjadi gesekan pada gerakan fluida. Dengan v-drift adalah V terminal, dengan menggabungkan v-drift dan hukum difusi didapatkan untuk satu dimensi, MV0 kuadrat sama dengan KBT, sehingga ZAD sama dengan thermal energy. Persamaan ini dan persamaan gas ideal meyakinkan kita akan nilai KB dan ukuran partikel. Analisis bisa kita lakukan dengan banyak partikel dengan mengamati flux partikel melalui suatu luasan. Maka J sama dengan minus D dC per dt, dengan C merupakan konsentrasi. Dengan meninjau perubahan konsentrasi per waktu, kita mendapatkan dCx per dt sama dengan minus dJ per dx. Menghubungkan persamaan ini dengan hukum Fick, dapatkan dC per dt sama dengan d kuadrat C per dx kuadrat. Jika kita mengetahui initial condition, maka kita dapat memprediksi konsentrasi pada posisi dan waktu yang lain. Dengan konsentrasi adalah distribusi posisi molekul, gerakan yang tadinya terlihat random dapat kita prediksi distribusinya dengan persamaan di atas.